Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat karunia serta hidayah Allah berikan kepada kita sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, anak-anakku semuanya, walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, akan tetapi kalian harus tetap semangat dalam proses pembelajaran secara daring demi mencapai cita-cita yang kalian inginkan. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran prakarya, kerajinan bahan keras. Baik, kita lanjut. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada dua. Yang pertama yaitu prinsip kerajinan bahan keras. Yang kedua yaitu jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras. Tujuan dari pembelajaran yaitu menjelaskan prinsip kerajinan bahan keras, dan yang kedua menjelaskan bahan keras alam dan bahan keras buatan. Perhatikan gambar pada slide berikut ini. Pertama yaitu kursi rotan, yang kedua gambar lemari kayu, yang ketiga yaitu lukisan kaca. Rotan, kayu, dan kaca itu merupakan bahan keras. Apakah bahan keras itu? Kerajinan bahan keras adalah kerajinan yang dibuat menggunakan bahan berupa benda keras. Apa yang dimaksud dengan benda keras? Benda keras adalah benda yang memiliki sifat keras, kuat, solid, tidak mudah dibentuk dan pejal. Contoh kerajinan bahan keras yaitu kursi rotan, patung, batu, lukisan pada kaca, dan lain-lain. Selanjutnya, ini adalah bahan-bahan kerajinan bahan keras alami dan bahan keras buatan. Yang pertama ini adalah rotan. Yang kedua yaitu kayu. Yang ketiga yaitu bambu. Yang keempat kaca. Yang kelima logam. Bagian ke A, prinsip kerajinan bahan keras. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi yang pertama, keunikan bahan kerajinan. Contoh, kayu. Bahan kayu memiliki keunikan tekstur urat atau serat kayu yang tidak ditemukan pada bahan lain. Yang kedua, keragaman memuat nilai dalam produk kerajinan. Adapun unsur pesan pada produk kerajinan bahan keras, yang pertama produk dengan nilai fungsional, dan yang kedua produk dengan nilai informatif. Contoh produk dengan nilai fungsional yaitu kerajinan keranjang rotan. Contoh produk dengan nilai informatif yaitu kerajinan pin kaleng. Selanjutnya yang ketiga yaitu produk dengan nilai simbolik seperti kerajinan lukis kaca Mahabharata, dan yang keempat produk dengan nilai prestis seperti kerajinan tas kulit. Ketiga, aspek rancangan dalam produk kerajinan. Adapun faktor-faktor yang perlu diketahui sebelum perancangan yaitu 1. Faktor teknis. Contohnya metode produksi baik dengan mesin ataupun manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusia. Yang kedua, faktor ekonomis seperti pemasaran, distribusi, hak cipta, nilai jual, dan selera masyarakat. Yang ketiga yaitu faktor ergonomis seperti kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Yang keempat yaitu faktor sains dan teknologi seperti inovasi atau modifikasi mengikuti perkembangan. Yang kelima yaitu faktor estetika, menampilkan bentuk keindahan, memiliki daya pikat, keserasian, dan pesan yang ditampilkan. Dan yang keenam yaitu faktor kondisi lingkungan seperti nilai budaya atau kondisi lingkungan. Yang ke-B yaitu jenis dan karakteristik bahan keras. Bahan keras terbagi dalam dua jenis yaitu
Bahan keras alam adalah bahan untuk kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi maupun perairan Indonesia. Sifatnya pejal, solid, kuat, padat dan tidak mudah berubah bentuk. Contohnya kayu, bambu, rotan dan lain-lain. Yang kedua yaitu bahan keras buatan adalah bahan untuk kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Contoh bahan yang digunakan biasanya kaleng, kaca, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.